Halo semua, kembali lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang perpindahan kalor atau panas. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang perubahan suhu dan perubahan wujud benda akibat kalor. Nah, materi ini merupakan materi tema 7 di kelas 5. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan suhu benda akibat kalor, dan yang kedua, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda akibat kalor. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan suhu benda akibat kalor. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kalor atau panas mempengaruhi bentuk benda. Misalnya dalam peristiwa pemuaian dan penyusutan. Selain mempengaruhi bentuk benda, kalor juga dapat mempengaruhi suhu suatu benda. Nah, benda yang menerima panas maka akan mengalami peningkatan suhu. Sedangkan benda yang melepas panas maka akan mengalami penurunan suhu. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan percobaan pengaruh kalor terhadap suhu benda. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini, termometer ini menunjukkan suhu yang rendah ketika digunakan untuk mengukur es batu. Nah, jadi kalian bisa perhatikan suhunya hanya sampai di sini. Nah, apabila es batu ini dipanaskan, akan berubah menjadi air. Kemudian apabila air ini kita panaskan, maka suhunya akan meningkat. Jadi kalian bisa perhatikan suhu pada air panas ini meningkat sampai di sini ya. Ini merupakan api yang digunakan untuk memanaskan air ini. Nah, anak-anak, percobaan ini menunjukkan bahwa kalor atau panas dapat mempengaruhi suhu benda. Nah, kemudian kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud benda akibat kalor. Nah, perubahan wujud benda ini kalian sudah dapatkan di kelas 3. Jadi, di kelas 5, Ibu mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama, ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, setiap wujud benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada benda padat. Contoh dari benda padat yaitu ada kayu, batu, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh benda cair itu ada air, ada minyak, dan lain sebagainya. Dan contoh benda gas itu ada gas oksigen, gas karbon dioksida, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa wujud suatu benda dapat berbeda dengan wujud benda yang lainnya. Wujud suatu benda dapat berubah karena pengaruh kalor atau panas. Suatu benda dapat berubah wujud karena menerima panas ataupun melepaskan panas. Meskipun hanya terdapat 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas, tetapi ketiganya ini dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita mengenal macam-macam perubahan wujud benda, di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu perubahan wujud? Nah, perubahan wujud benda ini adalah suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan ataupun penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat
pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Berikut ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Di antaranya yaitu yang pertama, mencair, kemudian yang kedua membeku, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam ada mengkristal atau deposisi. Nah, apakah yang dimaksud dari keenam perubahan wujud ini dan contohnya itu seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu perubahan wujud mencair. Perubahan wujud mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair atau padat ke cair. Nah, peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mencairnya es batu ketika kita letakkan di tempat yang terbuka. Kemudian contoh yang kedua yaitu mencairnya atau melelehnya mentega ketika dipanaskan. Contoh yang ketiga yaitu melelehnya lilin ketika dipanaskan. Dan contoh yang keempat yaitu melelehnya coklat batangan ketika diberi panas atau ketika kita panaskan. Nah, keempat ini merupakan contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Perubahan wujud membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat atau cair ke padat. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa melepaskan energi panas. Adapun contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, air. Jika kita dinginkan atau kita letakkan di dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan menjadi beku hingga menjadi es batu. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika lilin yang sudah meleleh kita panaskan, kemudian kita diamkan, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan menjadi beku kembali. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ketika kita meletakkan minyak goreng dalam suhu yang dingin, maka minyak goreng tersebut lama-kelamaan akan menggumpal hingga akhirnya membeku. Nah, itulah contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya perubahan wujud menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas atau cair ke gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adapun contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita memanaskan air. Air yang kita panaskan apabila didiamkan maka lama-kelamaan air tersebut akan habis anak-anak karena air tersebut menguap. Contoh yang kedua yaitu ketika kita menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang basah lama-kelamaan jika kita jemur di bawah teriknya sinar matahari, air yang berada di dalam pakaian tersebut akan menguap jika terkena panas. Dan contoh yang ketiga yaitu ketika kita menyemprotkan parfum. Parfum tersebut akan menguap ketika terkena panas dan lama-kelamaan parfum tersebut akan habis. Nah, itulah contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu perubahan wujud mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair atau gas ke cair. Nah, anak-anak, peristiwa ini merupakan peristiwa melepas energi panas. Adapun contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita meletakkan es batu di dalam gelas, kemudian kita biarkan maka lama-kelamaan akan terjadi pengembunan yang menempel di dinding gelas tersebut. Jadi, dengan tandanya yaitu timbulnya bintik-bintik air di
luar gelas tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu adanya titik-titik air di daun atau di rumput pada pagi hari. Nah, titik-titik air ini berasal dari uap air yang menempel pada daun-daun tersebut, sehingga menjadi embun di pagi hari. Dan contoh yang ketiga yaitu ketika turun hujan, pada kaca mobil akan terdapat butiran-butiran air. Butiran air tersebut menempel pada kaca mobil. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa pengembunan ketika turun hujan pada kaca mobil. Perubahan wujud selanjutnya yaitu perubahan wujud menyublim. Nah, perubahan wujud menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas atau padat ke gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, adapun contoh menyublim dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, kapur barus yang kita letakkan di dalam ruang terbuka lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi gas yang harum. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa menyublim. Contoh lainnya yaitu pada dry ice. Dry ice atau es kering merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Asap yang keluar dari dry ice adalah bentuk gas karbon dioksida. Jadi, ketika karbon dioksida ini didinginkan pada suhu yang rendah, maka lama-kelamaan gas karbon dioksida ini akan memadat. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa menyublim. Nah, perubahan wujud yang terakhir yaitu perubahan wujud mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat atau gas ke padat. Peristiwa ini merupakan peristiwa melepas energi panas. Nah, adapun contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, timbulnya bunga es pada dinding freezer atau pada dinding lemari es. Nah, bunga-bunga es tersebut berbentuk seperti kristal-kristal ya. Nah, jika kalian perhatikan, apabila ada butiran-butiran es di freezer kalian, berarti itu merupakan contoh peristiwa mengkristal. Nah, contoh peristiwa mengkristal berikutnya yaitu terbentuknya salju akibat uap air. Nah, itulah contoh dari peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempermudah kalian belajar perubahan wujud, berikut ini Bu Tride memberikan sebuah rangkuman. Rangkuman ini yaitu segitiga perubahan wujud. Nah, yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda gas, dan yang ketiga ada benda cair. Nah, kalian bisa perhatikan tanda panahnya. Jika tanda panahnya seperti ini, artinya perubahan wujudnya berasal dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujudnya disebut dengan mencair. Kemudian selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke padat disebut dengan membeku. Selanjutnya, perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Nah, kalian perhatikan apabila tanda panahnya berwarna kuning berarti melepas panas. Sedangkan apabila tanda panahnya berwarna hitam artinya menerima panas. Nah, kalian bisa hafalkan segitiga perubahan wujud ini ya untuk mempermudah kalian mengingat. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi tentang perubahan wujud dan perubahan suhu benda dari Bu Tride. Semoga apa yang Bu Tride jelaskan dan apa yang Bu Tride sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman lain ya, agar teman-teman lain juga mengetahui informasi seputar video pembelajaran. Akhir kata, Bu Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.